Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel bersama gue Inka. Jadi kita sekarang spesial nih, kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama pemeran film Langit Kala Senja yang besok bakal tayang di Klik Film. Itu ada siapa aja nih? Ada Reval Hadi, ada Mbak Hana Malas, Mika Tambayong. Ya, Mika Tambayong sama Mas Reval Hadi ya, Omar Daniel gitu ya. Jadi kita saktiin aja, oke? Mengenai film Langit Kala Senja yang akan tayang di Klik Film mulai tanggal 26 November 2021 ya. Mungkin bisa cerita dulu gak nih berperan sebagai apa di dalam film Langit Kala Senja, Mas Reval, Mas Omar sama Mbak Hana? Halo, perkenalkan, saya Omar Daniel. Di sini saya berperan sebagai Bima. Kalau di karakter Bima ini adalah seorang yang lovable, dia orang cheerful, terus dia disayangi oleh orang-orang di sekelilingnya, teman kerja yang baik, sangat profesional. Dia tidak pernah membawa masalah pribadi ke atas meja pekerjaannya, terus dia tahu betul apa yang dia kerjakan dan perfeksionis. Terus dia itu icebreaker sih, dia bisa mencairkan suasana sih. Dia bisa menjadi pendingin di antara berbagai konflik yang ada di kantor. Oke, jadi berperan sebagai Mas Bima, seorang icebreaker. Berarti ini jangan-jangan jago melelehkan hati perempuan nanti nih. Waduh. Aduh. Boleh. Kalau untuk Mbak Hana Halmasa sendiri, gimana Mbak? Oke. Halo, saya Hana Malasan. Di sini itu saya berperan sebagai Kala. Jadi Kala ini tuh karakternya seorang pemilik dari penerbit buku gitu. Dia itu benar-benar perfeksionis juga dan gigi banget, tahu persis maunya apa. Dan dia itu perempuan yang cukup dominan sebenarnya. Dan benar-benar gigi, jadi kalau dia udah tahu apa yang dia mau, dia benar-benar akan kejar dan kayak akan melakukan segala cara in a good way ya untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu, dan lumayan dominan gitu, karakternya. Jadi sangat bertolak belakang dengan karakter Hana. Jadi lebih ke pengen apa harus terwujudkan gitu ya Mbak ya? Betul. Dia benar-benar gigih gitu loh, perempuan yang ambisius. Nah itu kata-kata yang ambisius, betul. Sebenarnya dia ambisius. Aduh, mantap. Untuk Mas Reval Hadi gimana? Udah koneksinya? Lagi nunggu, cuman aku dengar kok pertanyaannya. Boleh aku jawab? Oke. Boleh, silakan Mas Reval Hadi. Oke. Kenalin, gue Reval, gue berperan sebagai Langit di sini. Langit itu orang yang bisa dibilang cukup pendiam dan idealis. Terus juga dia seorang penulis. Dia adik angkatnya. Lebih ke pelindung sih sebenarnya. Pelindung di keluarga itu sebagai orang yang sangat menyayangi keluarganya. Juga di pekerjaan tipikal orang yang santai, nggak pernah mau bikin keributan. Kayak dia sebenarnya tuh pengen ngerasa dia tuh invisible aja, cuman ditunjukkan dengan karyanya dia sih. Daydream Press ini salah satu yang menurut dia life changing lah buat dia, sampai akhirnya menemukan menurut gua keseruan dalam hidupnya yang berubah itu karena di Daydream Press ini, di media itu sendiri gitu. Oh begitu. Jadi kalau aku simpulkan nih, berarti Langit Kala itu dari kalian masing-masing. Nah kalau Senjanya ini siapa nih kira-kira nih? Mika Tambayong. Oh si Kamikanya, kebetulan Mikanya nggak ikut. Nah kalau boleh aku tanya nih Mas, atau enggak salah satu dari kalian mungkin bisa perwakilan jawab. Langit Kala Senja ini menceritakan tuh tentang kisah love story seperti apa sih? Kalau yang dilihat dari trailer kan ini romance lah ya, drama romance gitu kan. Nah tapi love story-nya tuh tentang apa ya? Love story dari Langit Kala Senja ini. Oke, ini kalau gue boleh jawab, sebenarnya love story-nya ini menurut gue cukup unik karena nggak semua punya kisah hidup yang seperti project ini gitu, dimana sebenarnya gue nggak mau spoiler karena takutnya jadi spoiler, cuman perjalanan kisahnya Langit Kala Senja ini
mereka ini karakter-karakternya itu memiliki perasaan yang menurut gue unik, karena di balik persahabatan mereka, terus di balik relasi hubungan kekeluargaan mereka tuh ada tanda-tanda atau perasaan yang mendung gitu, dimana perasaan ini salah atau tidak, atau mungkin ini tidak harus seharusnya terjadi, cuman terjadi di sini. Itu aja sih yang gue bisa bilang. Jadi unik ya, bakalan unik cerita kisah cinta. Padahal kan ini kalau di poster yang kita lihat tuh ada berempat tuh kan, berarti itu antara Langit sama si Senja, Kala sama si Bram. Bima. Iya. Oke, kalau gitu kita coba lempar ke teman yang lain, gimana? Dibantu sama ada acting coach juga, jadi untuk kayak pembentukan chemistry, terus kayak bonding dan lain-lain tuh ada teknik tersendiri, jadi walaupun dalam waktu singkat kita bisa cukup serius gitu untuk mendapatkan chemistry dan bondingnya. Oke, berarti dalam waktu singkat tapi bisa dapat chemistry-nya ya. Nah, kan kalau saya lihat dari trailer nih kayaknya Mbak Hana agak termasuknya apa ya? Yang antagonisnya ya. Nah, itu kan mungkin kira-kira treatment apa sih yang bisa dilakuin untuk bisa acting sebagai antagonis di film ini gitu? Oke, sebenarnya antagonis protagonis itu tergantung dari karakternya. Jadi dulu saya juga pernah belajar gitu. Jadi sebenarnya semua karakter itu protagonis kalau buat karakternya sendiri. Jadi buat sebagai Kala sebenarnya dia nggak ada tuh istilah sebenarnya dia antagonis atau apa. Dia hanya sebenarnya kalau nanti hanya di surface itu terlihatnya dia itu antagonis, tapi sebenarnya dia itu hanya perempuan yang memang gigih aja. Dia Oke, menarik. Jadi penasaran. Oke. Tadi kan kata Mas Omar kalau nggak salah syutingnya tuh 5 hari ya. Itu kira-kira ada kesulitan nggak di dalam pada saat syuting 5 hari itu kan tadi juga kalau nggak salah Mbak Hana juga bilang ini syutingnya dari tahun yang lalu gitu. Kira-kira tuh ada hal kesulitan apa gitu sehingga bisa baru bisa tayangnya tuh di November 2021 gitu. Kalau dari saya sih untuk syutingnya sendiri alhamdulillah nggak ada kesulitan apa-apa sih, kebetulan semuanya fun, timnya fun, sutradara juga menurut saya ngebantu banget, dia benar-benar tahu karakter dari setiap pemainnya tuh mau dibuat seperti apa dan benar-benar involved banget di lapangan, jadi benar-benar dia bisa saya terus ngingetin bahwa Hana Kala itu ingat ya karakternya kayak gini, jadi benar-benar sangat kebantu dari direkturnya sendiri juga. Ya. Kalau dari aku sih kurang lebih hampir sama seperti Hana ya. Semuanya berjalan lancar, baik-baik saja. Kendala terbesar yang kita alami pastinya syuting di tengah pandemi itu bukan hal yang mudah. Jadi kendalanya hanya di cuaca dan juga di pandemi aja sih sebenarnya. Mungkin cuaca karena kita syutingnya di awal tahun, jadi masih musim hujan. Beberapa scene eksterior kita terpaksa dipending dan ditunda karena hujan. Ya hanya itu aja sih. Tapi kalau soal karakter dan produksi semua berjalan sangat lancar karena memang kerjasama yang sangat baik sih antara pemain dan juga kru, semua tim produksi semua sangat menyenangkan. Swap mulu. Kita juga swap mulu. Terus beberapa scene yang ada, ya terus scene yang di keramaian juga terpaksa di cancel dulu gitu. Orangnya dikurangi, semuanya harus disesuaikan, pasti sesuai dengan protokol. Oke, seru banget kayaknya nanti. Oke, Mbak Inka. Ya, halo Mbak Hana, Mas Reval, Mas Omar, aku Inka. Aku mau nanya, ini kan judulnya Langit Kala Senja. Kebetulan aku pas searching itu ada Wattpad dengan judul yang sama gitu. Apakah ini benar adaptasi dari Wattpad? Apa emang cerita berdiri sendiri gitu? Kalau boleh tahu. Mas Reval suaranya di mute. Sorry. Kayaknya informasi yang adaptasi dari Wattpad ya sebenarnya kita nggak dapat informasi itu. Cuman memang mungkin berdiri sendiri ya. Tapi itu sempat bilang soal pemilihan lagunya itu yang pesan di balik awan waktu itu sempat ngomongin ya, bahasnya malah itu sih, bukannya bahas Wattpad. Tapi kalau menurut aku pribadi kayaknya ini cerita yang berdiri sendiri sih.
Oh gitu. Gitu, Iya. iya. Soalnya kan kalau misalnya dari Wattpad kan biasa mereka udah punya pembaca sendiri, udah punya imajinasi sendiri gitu kan. Ketika dituangin ke film, kadang-kadang kan suka beda atau gimana gitu. Makanya pas Iya aku cari mungkin. nama-nama juga sama ya Mbak Kiki ya. Cuman Iya, ternyata beda ya. Berarti bukan beda. dari Wattpad ya. Ya, Oh, soalnya mungkin kalau misalnya nanti diadaptasi pasti ada omongan tersendiri kan ke kita iya. kok. Oke. Berarti bukan ya. Ya, jadi aku mau nanya kan ya kalau aku dari trailernya ya kan ceritanya karakter Langit sama Bima itu kan kayak saingan lah gitu. Yeah. Kayak musuh gitu. Sedangkan kan dari live-nya kan Mas Reval sama Somar ini kan best friend ya. Bener nggak best friend? Aku tanya dulu nih. Dari live-nya best friend banget nggak sih? Musuh sih juga. Enggak sih, sebenarnya enggak juga. Enggak juga. Lebih emang itu real sih, depan belakang kita memang kompetisi. Oh gitu. Dari depan belakang kompetisi ya. Ya kan aku suka lihat kan suka bikin TikTok bareng, reel bareng yang fashion gitu, Cil. Nah, itu dia tuh. Iya. Saya sih cuma korban. Kayak ya udah deh nurut aja gitu. Ngisi PPKM ya. Ya maksudnya seru aja gitu. Maksudnya aku ngebayang di sini apakah misalnya ada untuk kedalaman karakter, oke, dia mungkin teman tapi di ini rival, apakah ada apa khusus misalnya gue pengen biar saking mendalaminya misalnya harus berapa hari misalnya nggak kontak dulu atau gimana lah biar kesannya jadinya gue Langit nih gue Bima yang emang rival di film ini gitu. Nggak ada sih. Nggak ada sih Mbak. Kalau kita boleh jujur sebenarnya di lokasi pun kita ribut mulu. Kita mau banyak ribut di lokasi. Karena waktunya scene saya lagi serius, saya lagi mau konsentrasi cari emosi, mau ngeluarin air mata, diganti sama dia. Terus kayak sebaliknya pun gitu. Jadi jatuhnya emang benar-benar jadi ngebantu banget di belakang layar. Untuk emosinya tuh kebantu oleh ya kelakuan masing-masing aja sih gitu. Oh gitu. Jadi biasanya memang suka berantem, jadi pas ke filmnya udah kebawa ya udah kesel sekalian gitu kali. Pas benar ya. Abis ini kita mau ada film action ya, benar-benar di depan dan di balik layar juga rencana mau tonjok-tonjokan. Waduh. Gitu ya. Oke, seru-seru. Oke, mungkin ya silakan lagi balik ke Yuzu atau Mbak Kiki kalau ada pertanyaan lagi. Nah, kira-kira di proses syuting ada unforgettable moment nggak yang nggak bisa dilupain dari film ini ketika proses syutingnya? Proses syuting pribadi pastinya dari ceritanya sendiri sudah yang hati-hati, dimensi yang berbeda soal cinta menurut aku pribadi. Terus di sini prosesnya fun meskipun pandemi, ketika jalannya ada rasa takut, tapi semua sesuai protokol. Itu menurut aku juga salah satu yang penting yang harus kita pikirin di produksi saat ini gitu. Tidak mementingkan satu orang, tapi benar-benar semuanya awas diri, terus juga pikirnya lancar, fun, vibe-nya juga seru. Baru pertama kali sama dia juga project, jadi lucu-lucu mengesalkan gitu, ada kesan dikit, nggak apa-apa. Tapi emang overall project ini menurut aku kena di hati dari segi cerita, dari segi vibe-nya, semuanya juga bondingnya enak. Jadi menurut aku semuanya fun dari syuting maupun si project itu sendiri. Gimana? Oke, semua unforgettable moment banyak banget pastinya, karena ini syuting kedua aku sama Mas Yuno dan aku udah tahu hampir semua timnya. Mas Yuno juga ritme bagaimana dia ngedirect dan lain-lain aku sudah mengerti, dan sangat bahagia sekali untuk bisa kembali bekerja sama dengan Mas Yuno. Jadi banyak sekali momen-momen memang sangat menyenangkan selama kita syuting. Mungkin nggak bisa satu persatu, tapi salah satu yang paling menyenangkan justru pas lagi workshop atau pas lagi reading, karena ketemu sama Mas Aji juga, itu acting coach kita. Terus kita itu pendalaman karakternya, kita itu pas lagi proses reading, cara pendalaman karakternya itu unik sekali lewat metode yang dilakukan oleh Mas Aji. Jadi kita ada games, terus kita juga ada olah vokal, ada olah apa lagi ya, raga vokal, terus jiwa raga vokal, semua pokoknya ada metode tertentu gitu loh yang bikin kita jadi kayak fun banget nih. Jadi kayak main games, terus seru banget sih kita berempat, apalagi juga pada saat itu untuk saya pribadi baru pertama kali satu project sama Mika.
baru berkenalan juga sama Mika, tapi kita harus membangun chemistry dan sangat dimudahkan, dibantu sekali dengan adanya games dan juga metode yang digunakan sama Mas Aji itu sih. Jadi itu salah satu. Oke, berarti ada workshopnya itu ya, unforgettable-nya justru pas workshopnya itu ya. Sip. Silakan Mbak Inka. Oke, ini aku sih pertanyaan terakhir dari aku gitu. Kenapa kita semua wajib nonton film Langit Kala Senja ini? Apa alasannya? Oke, aku kasih sedikit ya, kita satu persatu ya, aku kasih sedikit. Intinya cerita ini tuh it's very complicated love story, jadi kisah percintaan yang pusing banget nih, cinta segi empat mungkin bisa kita sebut begitu. Ada dunia kerja di situ, ada percintaan di situ, ada persahabatan di situ, ada kekeluargaan di situ. Dalam satu frame kita akan menyaksikan bagaimana untuk mereka yang tidak pernah berada di dunia perkantoran ya, kita bisa melihat bagaimana kehidupan persaingan dan ritme kerja sama di dalam dunia kantor sih sebenarnya mungkin ya. Aku soalnya sama sekali tidak tahu di dalam kantoran seperti apa. Jadi pada saat masuk ke project ini tuh baru mempelajari gitu lah, baru tanya-tanya, dan sebelum syuting pun juga survei, tanya-tanya, pengen tahu bagaimana keseharian mereka yang bekerja kantoran. Kita karena di sini juga berperan sebagai kantoran. Jadi intinya itu sih tadi, karena cerita percintaan yang complicated banget, ada persahabatan. Oke. Next. Kalau aku boleh tambahin kenapa harus nonton film ini, kalau dari sisi Langit adalah seseorang pasti pernah ngerasain cinta gitu. Tapi kalau di sini adalah kita bisa bingung cara mencintainya dengan harus melindungi apa benar-benar mencintai. Itu aja sih yang kita. Gitu. Oke. Kalau mau tadi agak terputus. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Mbak Hana, kalau menurut Mbak Hana gimana? Kalau dari Kala sebenarnya ini menarik banget karena plot twist-nya lumayan banyak di sini. Tapi nggak bisa diceritain karena seru banget. Itu yang bikin ceritanya jadi complicated tapi menarik. Dan di sini juga mungkin ada sedikit pesan moral yang bisa dipetik di mana orang itu percintaan antara perempuan dan laki-laki itu kita bisa belajar mengenai percintaan antara satu couple, tapi juga percintaan antara keluarga. Terus jadi belajar juga di mana akhirnya jadi sebenarnya ada beberapa pesan moral yang bisa diambil juga. Jadi sangat menarik dan nggak bisa diceritain karena itu plot twist dari ceritanya. Jadi wajib banget nonton. Oke, bakal nonton nih pasti besok ya. Nah, kan di trailer udah kayaknya jadi pujangga banget nih. Kak Reval bisa nggak sebutin puisi yang ada di film Langit Kala Senja? Pasti kan ada hafal sedikit. Oh ya kan novelis ya. Biar yang nonton kelepak-kelepak gitu. Waduh. Ini sebenernya gue nulis juga sih, cuman banyak banget soalnya gue ingat apa ya? Ini bukan pujangga asli sih, ini gimana dong? Berpikir keras. Berpikir keras sekali nih soal bantuannya. Gak ada ya? Ingat aku soalnya ini namanya puisi-puisi itu untuk di kan. Cuman di Langit ini ada banyak banget. Aku lupa sih dari aku bisa ingat puisinya, karena setiap puisi itu benar-benar satu lembar. Lembar. Jadi sorry banget gak bisa ingat salah satunya. Nggak apa-apa, besok dilihat. Oke deh, mungkin terima kasih ya atas waktunya Mas Omar, Mas Reval, Mbak Hana di waktu Kala lagi sibuk bisa menyempatkan diri untuk wawancara sedikit untuk teman-teman Movizi, di mana nanti mereka biar penasaran untuk film Langit Kala Senja ini. Dan
terutama mungkin market pasarannya, targetnya itu anak-anak muda lah ya, yang dengan complicated love story yang tadi Mas Omar Daniel bilang. Oke, sekali lagi thank you ya untuk menyempatkan waktunya, Mas Omar. Sekali lagi, Mas Revel. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak Sehat juga selalu. udah mengajak kita. Yeah. Mohon maaf tadi sinyalnya agak tidak bersahabat. Iya. Semoga Terima kasih kakak. Iya, Foto nggak dulu, apa-apa. Oh iya. Sama-sama, terima kasih ya. Boleh dong? Iya. Foto Boleh, ya. boleh. Siapa yang print screen? Foto dulu ya kakak. Nah. Oke. Sebentar. 3, 2, 1. Oke Kasih deh. kakak. thank you. Terima kasih semua, sehat selalu.